di PKRI Podcast Today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PKRI Podcast Today, podcastnya PKRI Kabupaten Tulungagung. Hadirmu dirindukan guru. Apa kabar sahabat PKRI? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Selasa 11 Januari tahun 2022 kita dipertemukan di tempat ini. PKRI Podcast Today adalah wadah berbagi tentang ke-PKRI-an, pendidikan, peningkatan kompetensi guru, juga perjuangan dan pengabdian guru. Dan selama 10 menit ke depan kita akan bersama. Sahabat PKRI, berbahagia sekali hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung sekaligus Wakil Rektor UIN 1 Tulungagung. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Abdul Aziz MPDI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam, sehat Bu Satya. Ya, alhamdulillah. Selamat datang di studio podcast PKRI Kabupaten Tulungagung. Iya, luar biasa. Alhamdulillah Bapak, kami sangat berbahagia karena hari ini Bapak berkenan hadir di Gedung Guru Kabupaten Tulungagung. Kami atas nama seluruh warga guru dan PKRI Kabupaten Tulungagung mengucapkan banyak terima kasih. Kami mohon izin Bapak untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung sekaligus di kedinasan juga keterkaitannya dengan pendidikan sangat erat gitu ya. Ya memang itu dunia pendidikan. Ya. Dan termasuk yang menghasilkan guru-guru di Kabupaten Tulungagung. Mohon maaf Bapak nih. Setelah Bapak dilantik menjadi Ketua Dewan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung, tentu saja fokus dan arah daripada apa yang dilaksanakan dalam program-programnya yaitu mengarah kepada bagaimana layanan, peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Nah, berkait dengan itu, bagaimanakah arah, visi, misi, dan program Bapak selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat guru PKRI, saya walaupun dosen sebetulnya guru juga. Karena nanti kalau sudah menjadi gelar tertinggi jadi guru juga, namanya guru besar. Jadi kan guru juga. Mudah-mudahan sebentar lagi. Iya, amin. Jadi saya merasa terhormat dan senang sekali bisa diundang di sini di PKRI Kabupaten Tulungagung Broadcast yang ada di kamarnya luar biasa ini ya. Ya baik. Jadi begini Bu Satya. Kami yang di DPT Dewan Pendidikan Tulungagung mempunyai visi, misi itu bagaimana mewujudkan pendidikan itu yang unggul dan juga bermutu di Kabupaten Tulungagung. Jadi bagaimana sebuah peradaban itu dimulai dari pendidikannya terlebih dahulu. Jadi ukuran masyarakat itu beradab dan juga belum itu diukur dari itu pendidikannya. Nah dari pendidikannya itu dulu. Jadi kerajaan-kerajaan besar itu tentu mempunyai guru besar ya namanya resi ya dulu ya. Itu mesti melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa dan menulis beberapa kitab-kitab yang dijadikan sebagai kitab sucinya, rujukannya. Nah, jadi kami ingin mengawal itu karena sebetulnya tugas dari Dewan Pendidikan kan ada 4. Yang pertama bagaimana ini memberikan masukan kepada dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini. Tentu tidak hanya yang ada di bawah Kemendiknas saja, seluruhnya.
Sehingga kami menyusun pengurusan tidak hanya dari kalangan pendidikan saja, tapi dari berbagai kalangan, termasuk yang dari Dudi. Karena Dudi itu sesungguhnya juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan yang ada di suatu daerah. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai fungsi untuk memberikan bantuan ya. Ya bantuannya ya tentu bermacam-macam ya, tidak hanya berupa uang. Kalau uang nggak ada itu kan, karena Dewan Pendidikan itu nggak ada gajinya, ya. Jadi pejabat PLT lillahi ta'ala. Ya semata-mata sebagai pengabdian, sebagai masyarakat Tulungagung mengabdi kepada pendidikan yang ada di Tulungagung. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai evaluatornya. Jadi kita juga berkewajiban untuk mengevaluasi beberapa kebijakan yang ada di Tulungagung dan juga beberapa hal yang ada kaitannya dengan berbagai hal yang ada hubungannya dengan masyarakat. Karena kita ini sebetulnya LSM negeri yang di-SK oleh Bupati ya. Jadi sama saja. Nah, tugas yang terakhir sebagai misi juga itu sebagai mediator. Ya, sebagai mediator. Jadi kita bagaimana sebisa mungkin berdiri di tengah-tengah. Nah, ini kami dasari bagaimana bisa berdiri di tengah-tengah. Kami mengedepankan bagaimana program-program kami ini berdasarkan pada riset. Ya, misal kami ingin berbicara tentang situasi kondisi guru yang ada di Tulungagung, kami nggak mau sembarangan lah, dia tidak jadi fitnah. Jadi ya berbasis riset. Jadi kita selalu mengadakan riset, dan ini ada satu riset yang kemarin kita ngundang dari seluruh komite yang ada di Tulungagung yang difasilitasi oleh Dinas. Itu kita minta apa sih pendapat dan juga maunya apa, ini lagi kita garap sekarang ini. Kayak gitu ya Pak. Jadi biar tidak jadi fitnah. Ya, kalau nanti asal ngomong aja saya kira bisa, tapi kalau kemudian tidak berbasis data, kasihan pada beliau-beliau yang sudah melaksanakan, dan ini nanti kalau jadi rujukan kan bahaya. Nah, ini saya kira seperti itu ya. Bukan basis kenyataan. Iya, empirik lah. Selanjutnya Bapak terkait dengan era sekarang ini, era menuju kondisi normal dari COVID kemarin dengan berbagai permasalahannya di dunia pendidikan, termasuk sekarang ini juga era digital yang begitu luar biasa di dalam dunia pendidikan kali ini, otomatis dengan seperti itu berpengaruh juga di dalam pendidikan juga gitu. Tentu hal ini juga berdampak pada guru-guru kita di Indonesia umumnya dan di Tulungagung pada khususnya. Untuk itu, terkait dengan hal itu, apa pesan Bapak terhadap guru-guru kita di Kabupaten Tulungagung, baik yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kemenak, maupun di Dinas Provinsi, karena yang SMA itu di Provinsi juga, bahkan juga mungkin di perguruan tinggi. Iya. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa ini sebagai situasi pandemi ini saya kira sebagai pintu masuk bagaimana ada sebuah perubahan. Ya kalau dulu kita sering manani pelajaran yang tradisional, kemudian ada pandemi, kemudian menjadi digital. Nah, selama 2 tahun pandemi ini tentu dari beberapa lembaga, bahkan dari Pemda, dari pemerintah itu mengeluarkan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur kan tidak main-main, luar biasa. Nah, agar kemudian infrastruktur yang sudah dibangun dan kemudian sudah diberikan dan sudah dimanfaatkan ini tidak muspro, saya kira kita tidak boleh lagi kembali pada zaman dulu yang tradisional ya. Tapi bagaimana kita ini juga melek terhadap digitalisasi. Jadi bagaimana pembelajaran kita nanti ke depan itu bisa berbasis pada digital. Ini penting. Karena yang kita bimbing, yang kita ajar ini adalah anak-anak generasi Z. Yang mereka sangat wong lahirnya bareng dengan HP mereka. Jadi sangat itu. Nah, yang kedua, ini mungkin koreksi ya bagi saya.
Nah, di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu kan mengatakan bahwa kompetensi guru dan dosen itu kan ada 4. Yang pertama profesional. Bagaimana menguasai materi yang ada. Kemudian pedagogi kan menguasai beberapa strategi yang ada, sosial, kemudian juga kepribadian kan itu kan. Nah, ini saya kira di era digitalisasi ini mungkin perlu diadakan perubahan. Yang namanya orang kompetensi, ya kan? Kompeten. Ya, jadi guru yang profesional itu kan mempunyai 4 kompetensi itu. Nah, ini harus paradigmanya harus dirubah. Dikembangkan. Jadi tidak hanya literasi baca tulis saja, tapi bagaimana guru-guru juga mempunyai literasi digital. Ini menjadi penting karena apa yang kita didik itu adalah anak-anak generasi Z yang semuanya melek tentang digital. Nah, inilah saya kira harus ada regulasi di pemerintahan pusat dalam hal ini, mungkin ada semacam perubahan undang-undang tentang guru yang profesional, dosen yang profesional. Mungkin perlu ada penambahan tertentu secara eksplisit, bukan implisit dengan gitu kan. Nah, kalau kemarin kan pedagogi itu bagaimana menguasai strategi, metode dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan tidak cukup itu maksud saya. Tidak cukup. Tuntutan zaman. Nah, dalam jangka dekat ini saya menyarankan memberikan masukan ya kepada pihak-pihak terkait. Nah, bagaimana guru-guru ini yang sudah mengajar puluhan tahun dan sebagainya diajarkan semacam pelatihan yang berbasis pada digital. Nah, pembelajaran yang berbasis pada digital dan lain sebagainya. Dan tentu regulasi tentu harus juga disesuaikan lah. Nah, ini perlu banyak masukan ya, yang dari Diknas, yang dari PGRI mungkin nanti diajak bicara dan lain sebagainya. Karena ini kebutuhan, ya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jangan sampai kita ini memberikan pembelajaran yang nantinya mereka nggak butuhkan lagi ya, itu cara kesalahannya. Katanya saya dinami itu kan juga begitu. Iya. Pak Aziz, bahwasanya ajarilah anakmu itu bukan masa sekarang, tapi masa yang akan datang di mana dia itu hidup seperti itu. Saya kira itu sejalan. Dan untuk itu mungkin setelah kita sekarang ini kembali tatap muka, dengan semakin COVID itu semakin mereda, berarti ini nanti juga ilmu yang telah diperoleh selama masa pandemi itu terus harus tetap betul. Jangan kemudian kembali lagi luring Nah, mungkin nanti jadi blended learning atau kan begitu kan bisa make blended learning dan lain sebagainya itu menjadi lebih bagus itu kan. Eman-eman nanti peralatan dulu orang nggak tahu loh, WA itu apa itu Zoom itu apa, nggak tahu. Sekarang kan semua bakal letek sudah pakai WA sekarang, punya grup itu. Ya, betul sekali Pak Aziz. Itu suatu yang luar biasa bagi pesan bagi guru-guru kita untuk selalu meningkatkan kompetensi. Dan selanjutnya Pak, bagaimana kesan Pak Aziz selaku Ketua Dewan Pendidikan terhadap PGRI Kabupaten Tulungagung sebagai organisasi profesi guru? Oh iya. Ya, kalau saya pribadi belum berkesan ya. Karena masih baru kali ini masuk di gedung ini, gedung yang luar biasa tadi disampaikan oleh Ketua PGRI. Tapi saya ini kan juga anaknya guru ya. Jadi saya tahu mulai kecil bahwa ada beberapa perkembangan terkait dengan PGRI, karena saya bapak saya juga guru sekolah dasar, jadi paham ya. Saya pernah makan beras jatah itu ya. Nah sekarang ini kesannya ya ada perkembangan, cuman pesannya ini kesannya pesannya. Ini bagaimana PGRI juga tidak menutup diri untuk berdiskusi dengan berbagai kalangan. Ya, kami siap lah kalau kemudian nanti diajak berdiskusi tentang berbagai hal. Tentu PGRI ini kan menjadi wadah semua guru yang ada di Kabupaten Tulungagung, tidak memilih-milih kan. Nah ini saya kira perkumpulan atau kelompok orang-orang hebat lah kira-kira itu ya. Kalau zaman Yunani dulu itu adalah perkumpulan para sofi ya itu kan. Itu
Jadi bukan filosof tapi sudah sofi-sofi ya gitu ya. Jadi kumpulan orang-orang yang terhormat ya. Nah, saya kira pesan yang memang harus saya sampaikan selaku Dewan Pendidikan, bagaimana ditingkatkan tentang kompetensi, ya, kompetensi guru itu. Jadi mohon maaf ya, di daerah lain memang yang sering dikembangkan atau yang sering digambar-gemborkan atau yang dibesarkan itu usaha oke sih, tapi bagaimana peningkatan kompetensinya. Ya, jadi dulu ya, yang tahu kan ketika kumpulan PGRI betul arisan dan lain sebagainya itu kan tidak keren lagi sekarang ya. Ini bagaimana ada semacam regulasi untuk peningkatan itu. Nah, saya nggak tahu program-programnya apa, saya kira programnya dari PGRI sudah luar biasa, cuman bagaimana diintegrasikan ini yang penting ya, diintegrasikan. Jadi biar kita sama-sama bareng-bareng untuk memajukan guru. Jadi gurunya anak saya itu kan berarti guru saya juga gitu kan, berarti kan bagaimana kita ini selalu berkomunikasi, selalu berkoordinasi ya untuk memecahkan persoalan yang ada di Tulungagung ya. Bukan hanya persoalan guru ya, tapi ya persoalan yang ada di pendidikan itu kan kompleks ya, termasuk siswa, orang tua, guru, lingkungan. Nah, sekarang ini ya anak yang kekurangan tentang infrastruktur terkait dengan apa? Saya melakukan penelitian itu. Sarana prasarana itu saya lihat dari sisi sosial ekonominya. Itu saya teliti bahwa bukan hanya mereka yang kesulitan ekonomi yang kesulitan untuk mendampingi anaknya itu. Ternyata bagi mereka seperti Ibu Sadia, kalau punya anak kecil, saya kira kesulitan untuk mendampingi. Karena harus membimbing ya itu loh ya, ini persoalan besar. Apalagi yang buruh, mereka hanya HP-nya satu, kemudian dia harus gantian dengan anaknya. Nah, betapa ini pusingnya itu. Ini masih banyak hal lah. Persoalannya banyak ya. Iya masih bersama-sama dengan proses pembelajaran maupun pendidikan. Betul ya. Dan insya Allah di masa pandemi COVID ini PGRI juga mengambil beberapa peran termasuk pelatihan guru-guru luar biasa. tentang literasi dan lain sebagainya, termasuk sampai kemarin lomba video pembelajaran. Itulah, ini kan sudah berbasis digital. Ini senang saya yang seperti melalui itu. Satu badan yang ada di organisasi PGRI itu ada yang namanya SLCC itu. Iya. Itu Pak Aziz terkait dengan program-program yang ada di PGRI juga. Bapak Ketua Dewan Pendidikan, sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih atas kerawan penjenengan di Gedung Guru ya. Terima kasih juga telah bersedia untuk memberikan arahan dan tanggapan dalam podcast PGRI ini. Semoga kehadiran Bapak dapat memantik peningkatan kompetensi guru dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Semoga Bapak diberikan kekuatan, amin. kesehatan, amin. dalam juga ikut memajukan pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Dan PGRI akan selalu maju demi masa depan guru dan pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Hidup guru! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Udah hafal ini. Sahabat PGRI, 10 menit sudah kita jalani perbincangan menarik bersama Bapak Dr. Haji Abdul Aziz, MPD. Beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung yang keseharian beliau sebagai Wakil Rektor 1 di UIN 1 Kabupaten Tulungagung. Banyak hal yang luar biasa yang dapat kita ambil dari perbincangan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di kanal YouTube PGRI Official. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari kanal ini. Saatnya saya, Sadiatul Munawaroh, pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast episode selanjutnya.
PGRI Podcast Today, hadirmu dirindukan guru. Salam hormat, sehat, sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup PGRI. Thanks for watching PGRI Podcast Today.